Sejarah gereja Rock Ministries berawal ketika tahun 91. Ada sekelompok orang, saudara-saudara kita, mempunyai kerinduan hati yang sama untuk dapat menyembah Tuhan serta mempelajari firman Tuhan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka lahirlah suatu persekutuan doa kecil dan menggunakan rumah daripada Bapak Akui di Jalan Elang dan untuk melakukan ibadah pertama kalinya. Waktu itu hanya sekitar kurang lebih 5 keluarga yang ikut ambil bagian dalam persekutuan ini. Tidak lama kemudian ada seorang hamba Tuhan sebagai pembimbing persekutuan ini, yaitu Bapak Pendeta Simon Cahyono. Kemudian beliau menceritakan mengenai persekutuan tersebut kepada seorang pendeta yang sekarang menjadi penatua gereja Rock, yaitu Bapak Frankie Utana, untuk dibimbing. Karena melihat antusias mereka yang begitu besar, namun sangat terbatas pengajar pada saat itu. Lalu kemudian Bapak Pendeta Frankie Utana menceritakan apa yang terjadi di Mataram kepada Bapak Timotius Arifin. Beliau saat itu merupakan gembala sidang GBI Betani Denpasar dan juga merupakan pimpinan daripada wilayah Indonesia Timur. Dan kemudian Pak Arifin meminta Bapak Frankie Utana untuk memulai membimbing persekutuan yang berada di Mataram tersebut. Secara bergiliran, Bapak Pendeta Frankie Utama, Ibu Christine Here, Pak Samuel Yusuf yang sekarang memegang Rock Ministry di Sydney, Australia, dan masih banyak lagi para pendeta datang silih berganti melayani tanpa mengenal lelah. Saya masih ingat pada saat itu saya diajak oleh Pak Arifin ke Mataram untuk membantu pelayanan di sini dengan memimpin pujian dan juga sesekali bermain musik di saat ibadah. Dan oleh kemurahan Tuhan, seseorang meminjamkan tempat yang saat itu bernama Rumah Makan Flamboyan, yaitu Bapak Goto namanya, di Jalan Pajang untuk dapat dipakai beribadah dengan bebas. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus 91, persekutuan ini berkembang menjadi sekolah orientasi melayani atau SOM yang menitik beratkan pada pengajaran dasar dan memulai ibadah perdana di rumah makan tersebut. Tuhan menambahkan sedikit demi sedikit jumlah jemaat kami. Dari pertama hanya sekitar 10 orang, dengan waktu yang singkat, apalagi terjadi mujizat, jumlah tersebut naik menjadi 40-50 jemaat. Setelah melihat jumlah jemaat yang terus bertambah, akhirnya diputuskan untuk menyewa tempat, yaitu sebuah tempat rental car, tempat penyewaan mobil yang beralamat di Jalan Panca Usaha nomor 7. Lalu dari situ kami mendapatkan izin dari Departemen Agama sebagai pos PI pada tanggal 28 Desember 91. Di sini kami menyewa tempat tersebut mulai dari tahun 91 sampai 94 sebagai pos PI Betani waktu itu dan kantor gereja. Tahun 1995 kami pindah dan menyewa tempat rumah makan Vanini di Jalan Bung Karno. Lalu kemudian terbersit pemikiran dari beberapa anggota jemaat, mengapa kita tidak membeli tanah saja daripada terus-terusan menyewa, dan mulai membangun gereja sendiri sehingga tidak usah untuk berpindah-pindah tempat lagi.
tahun 1996, dengan kasih Kristus kami memberanikan diri untuk membeli tanah dan bangunan di Mataram Theater, Jalan Bung Karno. Maka dimulailah pekerjaan renovasi. Bersamaan dengan pengurusan izin untuk rumah ibadat tetap dijalankan. Pada pertengahan tahun 96, setelah renovasi selesai, muncullah masalah baru. Sebab pada hari Jumat malam di gedung tersebut, Mataram Theater, didatangi oleh beberapa orang yang tidak setuju kami beribadah di sana. Pada akhirnya kami memutuskan untuk mundur dan tidak melanjutkan ibadah di Mataram Theater. Dari masalah yang muncul, saya percaya rencana Allah tetap berjalan walaupun saat ini kami sedang berada di lembah yang kelam. Kami lantas memulai mencari-cari lagi tempat untuk ibadah. Dan saya ingat kami harus berpindah-pindah mulai dari gedung Golkar, lalu kemudian kantor Bupati Lombok Barat, yaitu tepatnya gedung Dewi Anjani, sampai pula di Polda di Ampenan, hanya untuk beribadah. Dan pada akhirnya oleh tuntunan Tuhan, kami mendapat lokasi tanah yang baru dan mencoba mengajukan izin ke wali kota untuk mendapat membangun tempat ibadah di daerah Gebang. Kami meneruskan untuk membeli tanah di Gebang dekat Kompi C TNI Angkatan Darat. Kemudian pada tahun 97 kami membangun tempat ibadah darurat sebelum pembangunan tempat ibadah utama. Dan terus kami kebut pembangunannya. Kemudian tahun 98 adalah tahun di mana Indonesia mengalami krisis moneter. Selama masa Krismon itu kami tetap dapat meneruskan pembangunan gedung gereja hingga oleh pertolongan Tuhan bisa selesai tepat 1 tahun lamanya. Di tahun 99 akhirnya gereja ini selesai, rampung, dan di tahun yang sama itu juga gereja ini ditahbiskan oleh almarhum Bapak Pendeta Alex Abraham Tanusaputra. Dan pendeta gembala senior kita, Pendeta Timotius Arifin, untuk pertama kalinya. Sungguh sebuah sukacita yang besar, dan kami semua hanya bisa berucap terima kasih kepada Tuhan atas segala perbuatan tangannya yang ajaib yang Tuhan lakukan kepada kami semua. Kami berharap ini bukan sekedar gedung gereja, tapi menjadi training center, bahkan mission center yang akan mengutus hamba-hamba Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi dan juga kepada suku-suku yang terabaikan. Dan Tuhan terus memberikan kami berkat sehingga kami bisa mewujudkan mimpi kami. Haleluya, dengan membeli tanah yang sekarang berdiri sekolah SD, SDK, kemudian bahkan sampai SMA, ya, dari SD sampai SMA Tunas Daud. Dan kemudian oleh berkat Tuhan kami membeli tanah lagi untuk dapat kami bangun sebagai tempat buat jemaat yang tidak mampu, yaitu Wisma Diakonia. Lalu kami bangun klinik umum dan juga klinik gigi bagi orang yang tidak mampu, bahkan ada klinik akupuntur. Kemudian saya diutus ke Malang oleh Pendeta Timotius Arifin tahun 2004. Dan kemudian tongkat penggembalaan di Mataram saya serahkan kepada Bapak Joshua Gunawan Handoyo, tepatnya tahun 2005. Dan kemudian tongkat
penggembalaan di Mataram saya serahkan kepada Bapak Joshua Gunawan Handoyo. Tepatnya tahun 2005 kami sepakat untuk menunjuk Bapak Joshua Gunawan sebagai penerus tongkat estafet penggembalaan. Tuhan telah mempersiapkan hambanya untuk menggantikan saya di sini. Tuhan melengkapi dengan visi dan misi bahwa gereja ini harus terus berkembang dan tempat ibadah harus diperbesar lagi agar dapat menampung jemaat Tuhan yang rindu untuk datang beribadah, menjadi saluran berkat dan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. 30 tahun Tuhan berjalan menyertai gereja ini. Dia sanggup membelah Laut Merah supaya orang Israel dapat berjalan. Dia pasti sanggup menyertai jemaat GBI Rock Mataram untuk menjadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa ini, bagi Indonesia, bahkan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.